Ada yang bertanya, ya, apa bedanya id dengan idza? Sekali lagi saya sampaikan, alun itu maknanya bukan hanya keluarga. Jadi Rasulullah itu biasanya dalam sholawat wa ala alihi, biasanya dimaknai dan kepada keluarganya. Itu maknanya tidak selalu keluarga itu saja, termasuk orang lain yang mengikuti itu bisa masuk makna ahlun, atau sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kemarin kita sempat libur satu hari di hari Jumat, dan alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita One Day One Ayah. Semoga ke depan insya Allah kita akan bisa setiap hari mengaji satu ayat. Semoga ke depan mohon doa dan dukungannya. Dan Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, saya ingatkan untuk bisa mendapatkannya dengan harga tidak sampai 150.000, 148 sekian ribu. Itu Anda sudah mendapatkan Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi yang sangat detail terkait analisa nahwunya, disertai dengan terjemahan yang benar-benar kata per kata. Semoga bisa membantu kita untuk semakin mentadaburi Al-Quran kata demi kata untuk mendapatkan setiap pesan dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, jangan berlama-lama, mari ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz faraqna, dan ingatlah, ya, saya ingatkan lagi, siapa tahu ada yang lupa, ya. Jadi di sini ada dzaraf. Dzaraf itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus terkait, ada ta'alluq, keterkaitan dengan fiil sebelumnya, ya. Jadi di sini wawunya wawu ataf, berarti menghubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya yang Allah mengingatkan wadzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Nah, ini apa saja? Termasuk di sini nikmatnya wa'id ai wadzkur, dan ingatlah ketika, gitu ya. Tapi cara bacanya otomatis untuk yang masih pemula cara bacanya seperti ini saja. Wa idz faraqna, dan ingatlah ketika telah membelah siapa kami. Ya, di sini kita bisa kasih kata-kata telah karena ini fi'il madhi. Jadi disesuaikan saja. Wa idz faraqna, dan ingatlah ketika telah membelah siapa kami bikum, untuk kalian. Baknya di sini maknanya menggunakan makna huruf lam, bikum ailakum, nanti kita bahas. Kita ulangi, wa idz faraqna, dan ingatlah ketika telah membelah siapa kami bikum, untuk kalian, al-bahra, pada lautan. Fa anjaynakum, lalu telah menyelamatkan siapa kami, kum, pada kalian. Wa aghraqna, dan telah menenggelamkan siapa kami, ala fir'auna, pada pengikut-pengikut Fir'aun. Wa antum, dalam keadaan bahwa kalian adalah tangzuruna, menyaksikan siapa kalian. Kita ulangi sekali lagi. Wa idz faraqna, dan ingatlah ketika telah membelah siapa kami bikum, untuk kalian, al-bahra, pada laut. Fa anjaynakum, lalu telah menyelamatkan siapa kami, kum, pada kalian. Wa aghraqna, dan telah menenggelamkan siapa kami, ala fir'auna, pada pengikut Fir'aun. Wa antum, dalam keadaan bahwa kalian adalah tangzuruna, menyaksikannya, atau menyaksikan siapa kalian. Itu juga boleh. Sobat Fuadi rahimakumullah, selanjutnya kita terjemah, ya, menggunakan urutan Indonesia. Dan ingatlah ketika kami, dahulukan karena di Indonesia urutannya pakai SPOK, subjek predikat objek keterangan. Dan ingatlah ketika kami telah membelah lautan untuk kalian. Jadi kalau di Indonesia urutannya jadi seperti itu. Ini kita coba lihat terjemahnya. Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, tuh kan, ya. Jadi seperti ini urutan di Indonesia. Ingat. Dan ingatlah ketika kami telah membelah laut untuk kalian. Lalu kami telah menyelamatkan kalian
Dan kami telah menenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun dalam keadaan kalian adalah kalian menyaksikannya, maksudnya. Baik, ya, seperti itu cara menerjemahnya, sehingga untuk yang ingin bisa menerjemah kemudian bisa dihubungkan di sini, sehingga nanti misalkan ya, karena ini tetap bagaimanapun ini adalah karya ini susunan dari manusia, jadi untuk yang bawahnya ini sangat dimungkinkan mungkin ada tipe salah input, dan jika Sobat Fuadi menemukan itu, kami mohon untuk segera diinformasikan kepada kami. Nah, ini nanti bisa dikonfirmasi ke sini. Kalau yang samping ini adalah yang dari Kemenak yang sudah terus-menerus mengalami perubahan dan perbaikan penyempurnaan. Jadi ini nanti setelah kita menerjemah ini dikonfirmasi maknanya ke sini ya. Nah, baik. Sekarang kita fokus ke kalimat per kalimat, kata per kata. Baik, langsung kita gunakan papan tulis. Wa idz faraqna, dan ingatlah ketika telah membelah siapa kami bikum untuk kalian al-bahro pada laut, fa anjaina, lalu telah menyelamatkan siapa kami kum pada kalian, wa aghraqna, dan telah menenggelamkan siapa kami ala fir'auna pada pengikut Fir'aun, wa antum, dalam keadaan bahwa kalian adalah tangzuruna, menyaksikan siapa kalian. Langsung kita bahas kata per kata, tapi untuk awal seperti biasa yang sudah kita mulai kemarin, kita tidak langsung ke i'rabnya, tapi kita masuk ke maknanya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke i'rab. Setelah masuk ke i'rab, kita akan masuk untuk lebih dalam lagi. Wa idz faraqna, di sini kata-kata faraqna dari faraqo yafruqu ya. Maknanya di sini ay al-faslu. Jadi faraqah sama dengan falsolah, jadi memisah. Makna aslinya, makna kata dasarnya faraqah itu memisah, memisah sesuatu dengan sesuatu yang lain. Faraqah baina syai'aini, antara dua hal ya. Makanya disebut Al-Qur'an ini dari kata ini, Al-Furqan, itu dari kata yang sama. Furqan artinya yang memisah, yang membedakan ya, antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu juga bergelar Al-Faruq, karena dengan model ketegasannya itu benar-benar menjadi jelas antara yang hak dan yang batil, dan seterusnya. Itu istilah faraqah ya, faraqah yafruqu. Terus kemudian di sini faraqah berarti di sini adalah laut itu kemudian dipisahkan ya, satu bagian dengan bagian yang lain, kemudian ada pemisahnya, ada menjadi terpisahkan. Ini wa idz faraqna, dan ingatlah ketika, ya, memisahkan juga boleh, artinya yang membelah itu tadi ya, siapa kami ya. Terus kemudian bikum, di sini baknya oleh rata-rata mufasir al-ba'u bimakna lam, jadi bikum ay lakum, jadi untuk kalian. Jadi ba itu bisa bimakna lam, berarti Allah melakukan ini adalah untuk kalian ya. Bikum di sini untuk kalian. Siapa kalian? Dalam konteks ini adalah Bani Israel. Al-bahra, pada lautan. Ingatlah ketika kami, lah yang jangan sampai dilupakan, ini dhamirna di sini menunjuk kepada Allah dan apapun yang digunakan oleh Allah untuk menjadi media dalam melakukannya ya. Baik, ini ya. Jadi di sini yang jangan sampai lupa, kenikmatan yang telah kamu dapatkan itu dari kami, dari Allah. Ya, wa id faraqna bikumul bahra fa anjainakum, lalu fa-nya ini huruf ataf. Lalu setelah lautnya itu dibelah, fa anjainakum, lalu kami telah menyelamatkan ya. Ini kita kembali lagi untuk membahas sorofnya terlebih dahulu. Di sini dari kata-kata mufradnya naja yanju ya, naja yanju najah, artinya selamat. Agar fi'il yang makna, jadi ini maknanya selamat ya, selamat. Agar fi'il yang itu maknanya lazim, namanya lazim ya, tidak butuh pada objek, menjadi fi'il yang maknanya muta'addi atau berimbuhan me kalau dalam bahasa Indonesia, maka diikutkan wazan af'ala ya, atau diikutkan wazan fa'ala.
ya, fa'ala atau af'ala, sehingga naja menjadi anja, yunji, ya. Di sini fa'anjaina, dari anja, anjainakum, atau diikutkan wazan fa'ala, najja, ya, najja. Mana ini? Seperti ini, najja, ya, seperti ini ya, najja, najja, anja, sama maknanya adalah menyelamatkan. Hanya saja untuk najja dimungkinkan maknanya juga berulang, menyelamatkan berulang kali. Mungkin juga untuk yang makna najja karena ada lidilalah halal kasroh. Jadi sama-sama mutaati, menyelamatkan. Jadi kalau sudah diikutkan ini menjadi ada imbuhan me-nya, menyelamatkan. Ya, jadi ingat kalau ada fi'il yang lazim mau dijadikan mutaati, caranya dengan diikutkan wazan af'ala atau fa'ala. Dan ini dua-duanya digunakan oleh Al-Qur'an. Ingat di ayat 49 Allah tidak menggunakan yang anja tapi menggunakan najjaina. Wa id najjainakum. Ya, di sini menggunakan fa'anjainakum. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa aghraqna, gharaqa itu gharaqa maknanya ghariqa yaghraqu, maknanya adalah tenggelam. Diikutkan wazan af'ala sama menjadi aghraqa, maknanya menjadi menenggelamkan. Jadi sekali lagi jika ingin melanjutkan makna, memutaatikan makna suatu fi'il, bisa diikutkan wazan fa'ala atau af'ala. Ghariqa yaghraqu, ghariqa maknanya tenggelam, kalau aghraqa menjadi menenggelamkan. Wa aghraqna, dan telah menenggelamkan siapa kami, menenggelamkan ala Fir'auna. Ya, di sini oleh Allah disampaikan sampai 2 kali ya. Di ayat 49 sudah disampaikan, di ayat ini disampaikan. Ya, hancurnya musuhmu dan selamatnya kalian. Itu siapa fa'ilnya? Nah, Allah. Ya. Ini fa'ilnya na Allah ini jangan dilupakan ya, sehingga kemudian kita akan memiliki rasa sudah selayaknya kita untuk mengabdi kepada Allah, bersyukur kepadanya dengan cara mengabdi. Itu kira-kira yang sedang diredaksikan. Wa aghraqna, dan telah menenggelamkan siapa kami, ala Fir'aun, pada pengikut Fir'aun. Nah ini sekali lagi saya sampaikan, alun itu maknanya bukan hanya keluarga. Jadi Rasulullah itu biasanya dalam sholawat wa ala alihi, biasanya dimaknain dan kepada keluarganya. Itu maknanya tidak selalu keluarga itu saja, termasuk orang lain yang mengikuti itu bisa masuk makna ahlun, atau sebaliknya. Ya, hati-hati. Keluarga yang nasab tapi kok tidak mengikuti secara perilaku, bahkan bukan disebut ahlun. Jadi alun ini sebagian ulama menyebut alun itu berasal dari ahlun, kemudian ditakhfif di sini haknya ya menjadi alun. Sebagian ulama menyebut begitu. Nah, kalau itu benar ya, kalau itu benar, maka penggunaan redaksi oleh Al-Qur'an istilah ahlun itu tidak hanya kepada keluarga, termasuk di dalam hadis Rasulullah menyebut Salman Al-Farisi itu disebut adalah minna ahlul bait. Itu adalah termasuk dari golongan kita ahlul bait. Padahal beliau jelas-jelas tidak ada nasab. Sebaliknya di dalam Al-Qur'an Nabi Nuh jelas-jelas punya anak yang kufur, tidak mau iman, tapi oleh Al-Qur'an diredaksikan innahu laisa min ahlik, itu bukan ahlimu, artinya bukan masuk keluarga. Dan kalau di dalam fikih kita tahu bahwasanya seorang muslim yang punya anak, naudzubillah min dzalik, kok kafir, anak ini tidak akan mendapatkan warisan. Artinya apa? Hubungan nasab itu lemah sekali sebenarnya dalam Al-Qur'an. Yang lebih kuat itu adalah hubungan ketaatan. Jadi misalkan para ulama menyampaikan kita semua yang mengikuti Rasulullah disebut alihi, yaitu alihi itu termasuk adalah pengikutnya yang mengikuti apa yang disampaikan, yang diteladankan oleh Rasulullah. Sebaliknya, meskipun ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya pernah berdoa itu menyatakan bahwasanya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai
imam, sebagai teladan bagi manusia, panutan. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim doa, jangan hanya saya tapi juga keturunan saya. Allah kemudian menyampaikan apa? Menyampaikan la yanalu ahdiz zalimin. La yanalu ahdiz zalimin. Tidak akan mendapatkan janjiku siapa? Orang-orang yang zalim, atau janjiku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim. Artinya yang mengikat keluarga, yang mengikat kita itu adalah tautan keimanan. Nah, baik Sobat Fuadi, kita lanjutkan. Ini makna alu ya. Baik, jadi nggak usah bingung terkait dengan makna alu. Kemudian wa antum tangzurun, dalam keadaan, ini wawunya namanya wawu hal. Dalam keadaan bahwa kalian adalah tangzuruna, menyaksikannya. Nah, ini makna ayat ini yang sangat kuat sekali, perhatikan. Dan ingatlah kalian ya, ketika kami telah membelah untuk kalian, kami belah lautan, bukan maka saya tidak bisa menerima ketika misalkan ada sebagian orang-orang yang menafsirkan secara ilmiah bahwa ini adalah kondisi yang sudah biasa. Jadi ketika di lautan yang saat itu, ketika masa-masa tertentu memang ini akan menjadi daratan. Lah kalau seperti itu tidak perlu diistilahkan seperti ini, karena ini ada istilah bikum untuk kalian. Jadi dibelahnya lautan yang pada saat itu dibelahnya untuk kalian, bukan suatu fenomena yang berulang ya. Wa in faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika telah membelah siapa kami bikum untuk kalian al bahra pada lautan, fa anjainakum, kami telah belah itu, dan dengan begitu kemudian kami menyelamatkan kalian dan kami menenggelamkan Fir'aun. Ada setidaknya dua kenikmatan yang langsung dirasakan, yaitu selamatnya mereka dan kemudian tenggelamnya musuh mereka. Lah itu semua, kembali saya ingatkan, jangan lupa fa'ilnya siapa, yang melakukan itu siapa, dan itu dilakukan oleh Allah untuk kalian. Artinya apa? Kenikmatan, fadl, anugerah yang telah Allah berikan jangan sampai justru menjadi kekufuran, menjadi pengingkaran ya. Maka di sini disebut wa antum tangzurun, dan kalian benar-benar menyaksikan itu. Ya, kalian benar-benar menyaksikan itu. Sahabat Fadil rahimakumullah, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan dan kita dalam keadaan menyaksikan itu. Berapa banyak kita diselamatkan oleh Allah dari masalah-masalah kita di masa lalu, dan kita benar-benar melihat bagaimana kita mendapatkan solusi. Dapat masalah lagi, dapat solusi lagi, dapat masalah lagi, dapat solusi lagi. Tapi begitu sekarang kita dapat masalah, mengapa kita tidak punya rasa keberserahan diri kepada Allah? Mengapa masih muncul selalu rasa khawatir kepada Allah? Nanti bagaimana? Kemarin kita baik-baik saja karena diselamatkan oleh Allah. Maka seorang muslim harusnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, harusnya hanya kepada Allah ya berserah diri, tidak kepada yang lain. Tapi kita seringkali terus-menerus menuhankan sesuatu yang di luar Allah, menuhankan sebab-sebab. Ya, padahal al-bahra, laut yang terbelah itu hanya maf'ul. Ya, laut yang terbelah itu jangan dikatakan oh lautnya terbelah, loh jangan lautnya terbelah, Allah yang membelah. Maka di dalam Islam itu yang membedakan Islam dengan ilmu-ilmu sosial itu adalah unsur Allahnya ini. Ya, kita akan melihat apa namanya itu istilah-istilah di luar Islam ya biasa saja, semua dikatakan itu fenomena alam, itu fenomena alam. Itu berarti kita belum menjadi seorang muslim sejati. Mukmin sejati, muslim sejati memasukkan unsur Allah. Itu Allah yang buat, itu Allah yang buat, itu Allah yang buat. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk masuk ke i'rabnya, untuk kemudian jika Anda ingin makna yang lebih dalam, kita akan masuk ke i'rabnya terlebih dahulu, dan setelah itu kita masuk ke penafsiran berikutnya. Wawu di sini adalah huruf athof, menghubungkan kalimat ini dengan kalimat setelahnya. Id ini adalah kalimat isim. Ada yang bertanya ya, apa bedanya id dengan idza? Kalau idza itu untuk sesuatu yang belum terjadi, meskipun setelahnya tetap fi'il madhi, tapi idza itu dzarfun lil mustaqbal. Ya, jadi keterangan waktu untuk yang akan terjadi. Jadi idza jaa berarti jika
nanti telah datang. Jadi ada makna nanti, jika nanti telah datang atau ketika nanti. Saya lebih senang untuk memilih kata ketika ya, ketika nanti telah datang. Tapi kalau id itu ketika yang dulu. Wa id farokna, maka di sini maknanya untuk kita mengingat yang dulu ya. Ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab. Ingat, hukumnya mabni, maaf. Kalimat isim hukumnya mabni. Allah Rabbi. Kalimat isim hukumnya mabni, kedudukannya adalah sebagai dzaraf. Jadi diingat-ingat, ini dia adalah kedudukannya sebagai dzaraf. Dzaraf maka otomatis nasab. Lah, yang perlu kita ingat, kalimat isim semuanya, mau apapun bentuknya, mu'rab ataupun mabni, tetap harus kita cari tahu i'rabnya apa. Gitu ya. Jadi ini kebalikan dari kalimat huruf. Kalau kalimat huruf selalu mabni. Kalau kalimat isim itu sebenarnya selalu mu'rab. Loh, tapi kan ada yang mabni. Yang mabni pun itu hanya secara zahirnya, mahalnya harus tetap kita cari. Dia menempati kedudukan sebagai apa? Itu yang dimaksud mahal. Tempat yang dia duduki ini kedudukan sebagai apa? Di sini meskipun dia mabni secara lafadz, tapi dia menempati kedudukan sebagai dzaraf. Namanya mahal. Dalam mahal, tempat yang ia duduki itu adalah tempat sebagai dzaraf. Maka i'rabnya nasab, berarti nasabnya ini hanya dalam mahal, tidak sampai kelihatan di dalam lafadznya, hanya dalam mahal saja. Kemudian ingat, dzaraf tadi sudah saya sampaikan di depan harus terkait dengan fiil sebelumnya. Berarti di sini harus kita kira-kirakan fiil uzkur atau uzkuru, kalau ini posisinya kepada orang banyak. Wadhkuru, dan ingatlah kalian semua idz farokna, ketika telah kami ya. Baik, kemudian nah di sini ya, di sini adalah farokonya dulu. Faroko adalah fiil madhi ya, fiil madhi hukumnya mabni apa di sini? Ingat, dia bertemu dengan na dhamir rafa mutaharik, berarti di sini mabninya mabni pada sukun. Mengapa? Karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik berupa na ya. Nanya berarti tentu nanya di situ adalah sebagai fa'ilnya. Ini adalah kalimat isim, isimnya isim dhamir, hukumnya mabni. Ya, mengapa kok mabni? Karena dia isim dhamir. Ya, terus kemudian kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa. Rafa'nya isim yang dhamir, rafa'nya isim dhamir yang mabni itu hanya dalam mahal. Baik. Seperti ini harus kita ingat ya. Sudah, berikutnya adalah bikum. Sudah saya sampaikan di awal, bikum ini susunan jar majrur ya. Bi-nya huruf jar, kumnya adalah kalimat isim dhamir, kedudukannya sebagai majrurnya. Lah, ba di sini maknanya adalah bimakna lam. Bikum ai lakum ya, bikum ai lakum. Berarti di sini adalah menunjukkan alasan dilakukannya fiil. Jadi kalau kita mengikuti para mufassir sebagian besar, bikum di sini adalah menggunakan maknanya lam, berarti maknanya adalah litta'lil ya, sebagai alasan dilakukannya suatu fiil, bahwa kami melakukan ini untuk kalian. Ya, di sini. Baik. Ini sudah langsung kita lewati. Ini susunan jar majrur biasa. Kum karena isim dhamir, ini dia hanya dalam mahal, jarnya hanya dalam mahal. Al-bahra ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad. Kedudukan sebagai maf'ulun bih, maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Tanda nasabnya menggunakan apa? Nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Baik, sahabat Fadi, kita lanjutkan. Fa'anjainakum. Lalu ini fa-nya adalah huruf ataf. Posisinya di sini sebagai huruf ataf, berarti melanjutkan tadi. Ya, setelah lautan kami belah, kami pisahkan itu untuk kalian, lalu kami menyelamatkan kalian. Fa'anjaina. Jadi ini huruf atofanya. Anja tadi sudah kita bahas, ini adalah fi'il madhi ya, mengikut wazan af'ala, fi'il madhi anja. Kemudian
fi'il madhi di sini dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, maka fi'il madhinya hukumnya mabni, mabninya sukun karena dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, yaitu apa? Na di sini. Nah, na di sini adalah dhamir rafa mutaharik yang dia adalah isim dhamir, namanya saja dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni, ya, hukumnya mabni, kedudukannya sebagai fa'il, makanya disebut dhamir rafa, karena fa'il i'rabnya rafa disebut dhamir rafa. Kemudian rafa'nya, oh di sini rafa dulu ya. Rafa'nya hanya dalam mahal. Selesai. Fa anjainakum, lalu telah menyelamatkan siapa kami, kum pada kalian. Baik, di sini kita lanjutkan lagi. Fa anjainakum, ya, lalu menyelamatkan sampai kami. Kum di sini adalah sama, dia juga isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Nasabnya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Baik, sekarang kita masuk sedikit ke makna, ya. Dengan analisa ini kita masuk sedikit ke makna. Perhatikan, sambung dulu. Tadi sebagaimana saya nyatakan, ya. Dan ingatlah ketika kami telah membelah atau memisahkan lautan sebab kalian. Jadi di sini bisa baknya dimaknani lam langsung ailakum, atau ada juga yang tetap bak tadi bisa babikum yang dengan sama saja, ya. Jadi di sini intinya kalian atau Bani Israel menjadi sebab atau menjadi alasan Allah kemudian memisahkan ini. Itu untuk kalian, nah, untuk kalian gitu ya. Terus kemudian dan dengan itu lalu kami menyelamatkan kalian. Inilah yang tadi di awal saya sampaikan. Sobat Fuadi bisa melihat ke terjemah yang ada yang dari Kemenak, ya. Misalkan di Mushaf Al-Fuadi, karena ini Mushaf standar Indonesia, tetap kita cantumkan di situ ada catatan kaki, ya. Di bagian bawah itu ada catatan kaki yang coba di sini saya baca catatan kakinya, angka 24 ada catatan kaki. Ini bukan dari tim Al-Fuadi, ini dari Kemenak, yaitu disampaikan di situ yang angka 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan memberinya jalan untuk dilintasi melalui tersibaknya laut. Oke, sampai di sini kita oke. Belum ada penjelasan ilmiah tentang mekanismenya. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya tidak sepakat dengan ini, ya. Bisa jadi Nabi Musa dan kaumnya menyeberang melintasi celah teluk yang sempit tepat saat laut surut maksimum akibat purnama atau bulan baru, sehingga memunculkan daratan untuk dilintasi. Sekitar 6 jam kemudian rombongan Fir'aun mengejar saat di tengah air laut mulai pasang dan menenggelamkan mereka semua. Nah, ini yang saya tidak sepakat, karena kalau kejadiannya seperti itu, ini tidak jadi mukjizatnya Nabi Musa, ya. Dan terlebih nanti redaksinya tidak akan seperti ini redaksinya, karena itu berarti sesuatu yang sudah terbiasa terjadi, hanya dimanfaatkan oleh Nabi Musa. Lah, sementara di sini Allah menyebutnya tidak seperti itu. Ini wa id faraqna bikum. Ya, apa yang kira-kira membuat saya tidak setuju, ya, saya mengikuti kitab-kitab tafsir, dan salah satu petunjuknya adalah kata bikum ini, ya, bahwa ini dilakukan untuk kalian. Kalau ya menggunakan yang tadi pakai scientific tadi, itu adalah karena purnama, berarti tidak karena ini. Ya, gitu kira-kira, ya. Jadi ini penting, kata-kata bikum ini penting untuk menggarisbawahi bahwa ini bukan sesuatu yang biasa terjadi. Kalau kita katakan seperti catatan kaki di apa namanya itu terjemah Indonesia itu nanti menjadi bahwa itu terjadi tidak karena mereka ini, gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian al-bahroh ini bagaimanapun adalah maf'ul bih. Subjeknya siapa? Subjeknya Allah.
Nah, ini untuk menunjukkan apa? Bahwasanya Allah itu Al-Qahhar, Al-Mudabbir, Allah yang mengatur. Laut itu kemudian berjalan, yang mengatur Allah. Laut berhenti berjalan, yang mengatur juga Allah. Nah, tapi kita manusia itu seringkali keliru. Ya, ini saya kasih contoh. Misalkan kita melihat manusia sudah mati. Setelah mati manusia itu 1 jam terus kemudian dihidup lagi. Jadi si manusia mati, setelah mati 1 jam dia hidup lagi. Kita akan mengatakan, ajaib sekali orang ini hidup setelah mati 1 jam. Tapi padahal kita melihat yang lebih ajaib dari itu. Apa? Ada bayi lahir yang dulu sebelumnya tidak ada. Jadi ada sesuatu yang lebih ajaib, sesuatu yang awalnya tidak ada, menjadi ada dan hidup, lahir, bisa ngomong, bisa teriak, bisa makan. Yang dulunya tidak ada, kita katakan itu biasa saja. Sementara ada orang pernah hidup, mati 1 jam hidup lagi, harusnya tidak lebih ajaib karena dia sudah pernah hidup. Ya, paham maksud saya kira-kira ya. Jadi kita manusia itu seringkali keliru ya, ketika kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat terus kita katakan ajaib. Dalam hal ini berarti apa? Ketika air laut dibuat oleh Allah terbelah, itu nampak bagi kita ajaib. Nah, pertanyaannya, air laut yang terus-menerus berombak, air laut yang terus-terus dalam bahasa sains itu memberi kehidupan pada hewan-hewan di dalamnya, ya. Apakah itu bukan keajaiban? Air laut yang seperti itu apakah bukan keajaiban? Ketika terbelah keajaiban, ketika dia tidak terbelah harusnya kita juga melihat itu sebagai keajaiban. Nah, ini kadang kita manusia itu kelirunya di situ, keliru berpikirnya. Baik, kita lanjut. Wa aghraqna, ini kenikmatan berikutnya. Maka disambung menggunakan wawu huruf ataf limutlaqil jami untuk menggabungkan. Kami menyelamatkan kalian, dan meskipun kalian selamat sampai ke seberang, kalau kemudian disusul loh, apa gunanya ya? Kalian selamat dan kami menenggelamkan, dan telah menenggelamkan siapa kami, ala Fir'aun, pada pengikut-pengikut Fir'aun. Ya, ini adalah kenikmatan berikutnya. Ini tadi sudah kita analisa. Ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni, di sini mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Ala Fir'aun di sini adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ala di sini berarti menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya adalah nasab. Kategorinya dia adalah isim mufrad ya. Maka di sini tandanya menggunakan fathah ya, tanda nasabnya menggunakan fathah. Fir'auna di sini adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu i'rabnya harusnya adalah jar. Tanda jarnya menggunakan apa? Tanda jarnya menggunakan fathah karena dia kategorinya adalah isim ghairu munsharif, nama non Arab. Lah, Fir'aun ini adalah nama gelar untuk raja-raja Mesir waktu itu. Nama gelar untuk raja-raja Mesir waktu itu disebut adalah Fir'aun. Sama kayak kalau raja-raja Romawi disebutnya Qaisar atau Kaisar ya. Nah, kalau raja-raja Mesir disebutnya Fir'aun. Nah, Fir'aun yang waktu itu ada yang menyebut itu adalah Ramses II atau apa, tapi itu menurut saya tidak begitu penting. Yang penting adalah ini tadi ya, penyelamatan kepada Bani Israel dan penenggelaman terhadap para pengikut Fir'aun. Dan yang perlu untuk senantiasa dicamkan ayat terakhirnya, wa antum tangzurun. Wawu di sini namanya wawu hal. Ini berbeda dengan wawu yang ini. Kalau wawu yang ini adalah huruf ataf, wawu yang ini adalah huruf hal. Huruf al itu menunjukkan apa? Kalimat sebelumnya berarti kondisinya, jumlah setelahnya adalah jumlah haliyah. Apa itu hal? Hal itu adalah keterangan yang menunjukkan kondisi dari sohibul hal. Siapa sohibul halnya di sini? Sohibul halnya adalah kum ini, kalian. Kalian mendapatkan itu, mendapatkan keselamatan dan keselamatan kalian dan mendapati alu Fir'aun, pengikutnya Fir'aun tenggelam, itu dalam keadaan bahwa kalian adalah tangzuruna, melihat siapa kalian, melihatnya siapa kalian. Ya, ini yang harus diingat-ingat. Jumlah ini adalah jumlah haliyah. Berarti apa? Mereka menyaksikan sekali kejadian itu.
Dan kalau ini kita masukkan ke dalam kehidupan kita, apa kenikmatan yang Allah berikan, sebenarnya kita selalu menjadi saksi tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Kita pernah merasakan satu kejadian yang sangat rumit, yang sangat pelik, kita diuji ini dan itu, kita menyaksikan bagaimana Allah memberikan solusi kepada kita. Kita pernah menghadapi ujian, mungkin kita pernah sakit, kita melihat bagaimana Allah menyembuhkan kita. Ya, dan seterusnya. Artinya apa? Seharusnya cukup kesaksian kita bahwa kita melihat itu, wa antum tangzurun, kita melihat itu semua, harusnya itu sudah cukup. Ya Allah, selama ini Engkau yang telah memberi saya kenikmatan-kenikmatan ini. Dan seharusnya saya berarti juga harusnya hanya tunduk kepadamu, bersandar kepadamu. Nah, ini makna yang harus kita masukkan ke dalam diri kita, sehingga pesan-pesan Al-Quran ini harus kita internalisasikan ke dalam diri kita. Jangan hanya menjadi bacaan, jangan hanya menjadi sesuatu yang hanya kita nikmati, mungkin suaranya, ya. Sehingga saya senang sekali ketika Gus Bahak mengingatkan kita semua bahwasanya jangan sampai keterkenalan lafaz Al-Quran atau keterkenalan bacaan Al-Quran tidak diiringi dengan keterkenalan maknanya. Demikian, saya Muhammad Wahyudi. Jika ada saran masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dukung kami terus, semoga ke depan kita bisa melaksanakan one day one ayat ini setiap hari. Dan jika belum subscribe, silahkan subscribe, bagikan video ini kepada orang-orang yang menurut Anda membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.